Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan kami mengundang Anda untuk aktif berpartisipasi. Anda bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada kami melalui line telepon maupun WhatsApp interaktif dengan nomor yang akan tertera di layar televisi Anda. Karena sore hari ini saya akan berbincang melalui line telepon bersama dengan teknikal analis PR Panin Sekuritas, Bapak William Hartanto. Pak William, selamat sore. Selamat sore. Sehat ya Pak? Sehat. Oke. Melihat indeks harga saham gabungan dari global, Wall Street, kemudian Eropa rekor gitu. Tetapi IHSG menguat namun asing net sell. Apa tanggapan dari Pak William? Ada kaitan yang cukup erat dengan perpanjangan PPKM atau ada sentimen lain? Saya kira enggak ya. Kalau kita lihat kan closingnya pun masih menguat. Kalau sentimen yang paling kelihatan saat ini itu earning season ya. Jadi saat ini banyak emiten lagi rilis laporan keuangan juga. Itu menjadi sentimen pada market alias window dressing itu lagi terjadi di IHSG. Nah, jadi untuk saat ini memang penguatan ini tidak terpengaruh oleh PPKM. Belum lagi walaupun dikatakan diperpanjang, sebenarnya kan ada sebagian yang dilonggarkan sedikit ya. Kalau kita lihat dari kebijakannya kemarin itu. Dan untuk saat ini IHSG masih menguji resisten pada 6.114. Yang mana kan pekan lalu sempat ditembus tapi di-retest kembali sampai dengan hari ini. Dan net sell asingnya sepertinya kecil ya. Jadi saya kira nggak ada pengaruhnya dengan pergerakan pada hari ini. Lebih kelihatan profit taking tapi overall kita lihat masih bagus untuk market, masih ada potensi untuk penguatan. Oke, 213 miliar rupiah untuk regular market net sell tidak terlalu signifikan menurut Pak William. Apalagi kalau kita lihat dalam satu minggu masih net buy 1,17 triliun rupiah ya Pak ya? Betul. Ini hanya profit taking semata. Yang menarik adalah saham PT Equity Development Investment TBK yang mengalami penguatan sebesar 34% ARA. Bagaimana tanggapan Anda? Mungkin bisa menjadi masukan bagi pemirsa yang sering bertanya-tanya mengenai kenaikan sebuah saham yang sangat signifikan. Langkah apa yang harus diperhatikan mengingat kita terkadang tergiur ya? Ya. Oke, jadi kalau satu saham yang naiknya signifikan dengan sentimen ataupun tanpa sentimen, yang paling pertama harus dilihat tuh likuiditasnya. Jadi kita ambil contoh langsung di saham GSMF ini kan, kalau kita sebenarnya boleh bilang pada saat terjadi penguatan aja dia volumenya bisa lumayan tinggi, tapi selebihnya cenderung volumenya kecil sekali. Jadi ini bukan termasuk sahamnya liquid. Mungkin kalaupun mau diikuti, membeli, mengikuti tren nggak masalah. Cuman jadinya membelinya tidak bisa terlalu banyak karena faktor likuiditas ini. Jadi saya kira sih likuiditas dulu yang paling utama diperhatikan. Dan untuk GSMF, menurut saya ini kurang liquid ya. Bagaimana sih mencermati likuiditas dari sebuah emiten misalnya GSMF bagi yang masih awam nih secara teknikal Pak William, itu bisa dilihat dari indikator apa? Jadi dari chart kita bisa lihat dari volume hariannya aja. Apakah ini cuma terjadi penguatan atau peningkatan volume pada saat harga menguat aja, atau walaupun dia lagi sideways, lagi downtrend, volumenya tetap stabil. Nah, kalau yang stabil itu lebih bagus biasanya. Karena ibaratnya kita bisa beli dan jual di hari yang sama lebih mudah daripada yang jarang-jarang sekali baru ada volume. Itu likuiditas diperhatikan dari volume tersebut. Oke, ini akan berpengaruh ke bid ya? Ya, bid dan over. Bid dan over, jangan sampai kita akumulasi kemudian nggak bisa jual, nyangkut untung bisa jadi ya. Betul. Baik, itu dia untuk GSMF tidak direkomendasikan terlebih dahulu ya bagi yang belum punya. Oke Pak William, tidak direkomendasikan ya? Ya tidak direkomendasikan. Kalau mau beli tunggu ada koreksi aja. Jadi untuk saham ini ada support di 151. Jadi kiranya kalau ada koreksi ke area 151 dan memang likuiditasnya masih lumayan aman, boleh aja coba masuk. Oke, lebih ke spekulatif ya? Betul, spekulatif. Baik, kalau target mungkin nih, sekarang kan closing di 204 bagi yang mungkin sudah punya peluang kenaikan, apakah sudah bisa terbaca? Kalau kita lihat dari grafik selama 5 tahun ini sebenarnya ini harga tertinggi ya. Jadi saya kira kita tidak akan menemukan resisten baru dalam waktu dekat. Jadi mungkin menunggu pada saat rentang harga tertentu di saat terjadi penguatan itu tidak bisa tembus, maka terlihat resistennya dan baru bisa lakukan penjualan pada saat ini. Karena kalau resistennya nggak ada kan saya juga nggak akan bisa ukur targetnya saat ini keberapa. Cuma ngukur dari tren aja apakah dia masih di atas, misalnya di atas MA20, jika masih iya boleh di hold misalnya gitu.
Baik, itu dia ya untuk PT Equity Development Investment. Ini kan juga tadi sudah saya sampaikan sentimennya ada kaitannya dengan BGTG atau Bank Ganesha Tbk. BGTG juga menguat 25%, closing di 270, harga yang mirip-mirip dengan PT Equity. Menarik tidak kalau BGTG? Harusnya sih Nah, dari BGTG, segi volume lebih oke ya. ya, dari segi volume ini lebih oke. Jadi untuk BGTG kita lebih bisa rekomendasikan karena dari sisi volume dan likuiditasnya lebih aman. Untuk supportnya dulu untuk BGTG itu ada support di 230 dan untuk resistennya dan sekaligus target kita perkirakan pada 300 sampai dengan 330 ya untuk BGTG ini. Lebih direkomendasikan sih kalau BGTG. Oke, jadi dekat-dekat 230 boleh melakukan averaging down atau pembelian bagi yang belum punya. Kemudian 330 bisa untuk profit taking terlebih dahulu ya. Ya. Lebih menarik di BGTG pemirsa. Baik, kemudian saya ingin melihat deretan saham-saham yang menjadi net foreign buy di tengah IHSG yang menguat meskipun asing catat net sell atau profit taking. Ada Telkom dengan kenaikan 0,63%, 3190. Apakah cukup menarik mencermati saham Telkom saat ini? Untuk saham Telkom saat ini secara teknikal menarik ya. Jadi dia ada support 3.100 dan resisten pada 3.340. Untuk Telkom bisa direkomendasikan buy on weakness. Apalagi saat ini kan posisinya masih koreksi jika dibandingkan 2 hari sebelumnya ya. Jadi bisa buy on weakness pada saham Telkom ini dengan target 3.340. 3.340 targetnya buy on weakness di level berapa? Oke, untuk level buy on weakness-nya bisa dilakukan pada 3170 dan ini di 3150. 3150 berarti dekat-dekat level sekarang ya, sabar sedikit lagi cicil beli untuk Telkom. Ya. Masih ada peluang ke 3340 jangka pendek atau lebih ke mungkin akhir tahun? Nggak sampai akhir tahun, perkiraan saya sih jangka pendek ya. Jangka pendek ya. Baik, Pak William, dengan kondisi saat ini indeks masih mencoba terus untuk uptrend, keluar dari level konsolidasi meskipun masih agak sulit gitu ya. Strategi apa yang bisa diterapkan dan Anda lebih pilih ke sektor yang bagaimana? Oke, kalau misalnya indeksnya masih konsolidasi, belum sanggup tembus resisten, maka strategi terbaik kita buy on weakness. Kenapa? Karena setelah menembus resisten kan otomatis harga saham rally kita mau nggak mau jadi masa ngober-ngober ke atas gitu kan. Jadi di saat ada konsolidasi kita bisa manfaatkan untuk melakukan buy on weakness. Nah, pilihan sahamnya di saat seperti ini sebenarnya ada 2 strategi. Kalau misalnya mau fokus ke saham-saham second liner yang memang punya tren khusus, misalnya seperti teknologi dan bank digital kan akan terus saat ini kan menguat terus ya terlepas dari kondisi IHSG. Itu bisa aja diikuti langsung di saham-saham tersebut dengan memperhatikan tren gitu ya. Atau kalau misalnya yang berhubungan dengan IHSG alias saham-saham index mover ya itu bisa dilakukan buy on weakness. Misalnya seperti BCA, BRI, lalu BNI dan Mandiri itu bisa jadi pilihan untuk melakukan buy on weakness. Nanti ketika IHSG menguat itu kan biasanya juga karena pergerakan saham-saham ini ya. Ketika saham-saham ini menguat ya sudah tinggal take profit aja. Jadi saat konsolidasi itu yang momen paling baik untuk melakukan buy on weakness. Oke, jadi yang menarik adalah strateginya punya 2 keranjang gitu ya. Satu buat trading, satu buat investasi. Karena buat trading pun saat ini sangat menarik dengan adanya saham-saham teknologi dan bank digital yang bisa langsung di-follow gitu. Tapi harus membatasi trailing stop yang ketat. Kemudian bisa melakukan cicil beli untuk saham-saham yang memang fundamentalnya bagus, khususnya yang big caps, tapi saat ini sedang mengalami koreksi. Seperti itu ya? Betul. Nah, baik, nanti akan kita bahas saham-sahamnya apa saja menurut Pak William yang layak, baik itu dari jangka pendek, teknologi dan bank digital, maupun yang untuk jangka menengah. Kita sapa penelpon pertama terlebih dahulu, pemirsa dan Pak William. Halo, Bapak atau Ibu, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Dari suaranya ini Pak Bambang ya, dari Bandung. Ya, dari Bandung. Apa kabar Pak Bambang? Ya, sehat semua. Saya mau nanya saham Bank Agro. Saya sudah punya di 1.800. Kemudian target minggu depan berapa? Dan analisa support resistennya bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang dari Bandung. Baik, Pak William, bagaimana menanggapi anak usaha dari BRI ya? Agro tadi ya? Iya, Bank Agro ini tergolong yang jangka pendek atau bisa untuk investasi? Bisa
Bursa keduanya, dia untuk jangka pendek trennya juga bagus banget. Dia di atas MA5 terus. Ini kalau saham secara teknikal bergerak di atas MA5 itu strong uptrend. Jadi untuk agro, dengan posisi harga yang lebih miliki sih, sampai minggu depan masih bisa melanjutkan penguatan. Estimasi saya sampai 2.800 menuju 3.000 itu masih memungkinkan untuk dicapai. Jadi masih bisa di hold dengan posisi harga saat ini. Support kuat di posisi berapa? Oke, support kuat pada 2.250. 2.250, baik. Support kuat di 2.250, tahan saja punya di 1.800, masih ada target ke 28 sampai ke 3.000 ya? Ya. Oke. Apalagi dengan adanya informasi holding ultra mikro khususnya untuk BBRI, harusnya anak usahanya juga ikut terkerek ya Pak William ya? Biasanya begitu. Baik, kita tinggalkan pertanyaan dari Pak Bambang ya dari Bandung. Kita lanjutkan pemirsa untuk apa yang telah disampaikan oleh Pak William tadi. Katanya buy ya untuk saham-saham teknologi dan bank digital, kemudian buy on weakness untuk big caps. Untuk yang teknologi dan digital terlebih dahulu, Pak Bambang tadi sudah membuka untuk agro. Pak William sendiri lebih prefer ke saham yang mana? Untuk teknologi dan digital, saya ada yang lagi leading, saya memilih saham Bank Jago atau Arto, dan yang belum menguat dari sektor indeks tekno, saya pilihnya MTDL ya. MTDL ya? Iya, jadi ada dua sahamnya yang jadi pilihan secara khusus dari saya. Oke, untuk Arto terlebih dahulu, apa yang masih menjadi sentimen untuk Arto mengingat kenaikannya ini sudah sangat signifikan sejak awal tahun? Oke, untuk Arto ini kenapa menurut saya menarik? Jadi penguatan dia dengan volume yang memang masih tinggi, berarti daya beli dari pelaku pasar dan ketertarikan atas saham ini juga masih tinggi. Jadi sih saya tinggal kita follow tren aja kalau untuk saham Arto ini. Dan kalau misalnya ada yang belum punya posisi, ingin membeli, saya biasanya akan sarankan membeli pada saat koreksi pada support kuatnya, yaitu pada 15.900 dan di 15.150. Ini jadi area beli untuk Arto jika terjadi koreksi dan yang belum punya posisi. Target untuk Arto sendiri? Saya kira terdekatnya sampai dengan 18.000 ya. Namun ketika kita following the trend terus, in case memang chartnya masih terus melakukan penguatan, polanya juga higher low mungkin lebih. Karena hype dari sektor teknologi ini kan masih kuat banget ya. Buy on weakness saja, masih ada support di 15.9 sampai 15.150. Masih ada peluang kenaikan ke 18.000, follow the trend. Nanti kita bahas untuk MTDL dan saham pilihan Anda lainnya, Pak William. Kita jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut.